Ceritanya dimulai dari para bocil yang lagi asik nobar film anak-anak favorit mereka. Suasana ceria, popcorn bertebaran, semua tertawa bahagia. Tapi tiba-tiba seorang wanita datang panik, nyuruh anak-anak untuk tetap di rumah. Gak ada penjelasan, cuman tatapan penuh ketakutan. Ternyata itu awal dari kekacauan besar, sebuah wabah misterius menyebar dan mengubah manusia jadi zombie. Kaos pun gak terhindarkan. Di tengah hiruk-pikuk itu, si ibu nyuruh anaknya, Jimmy, buat kabur. Jimmy yang ketakutan langsung lari, sementara keluarganya dilahap zombie. Jimmy kabur dan akhirnya nemuin ayahnya. Tapi ayahnya udah kayak pasrah gitu, bilang, ini mungkin hari penghakiman. Sebelum dimakan zombie, si ayah ngasih Jimmy sebuah kalung. Sebuah harapan terakhir. Wabah makin menggila. Inggris resmi diasingkan dari Eropa. Orang-orang yang selamat akhirnya bertahan hidup di sebuah pulau kecil. Mereka harus hidup berdampingan dengan kenyataan pahit. Zombie-zombie itu masih ada, dan mereka bisa kapan aja datang. 28 tahun kemudian, kita ketemu sama Spike, bocah 12 tahun yang lagi siap-siap buat ujian pendewasaan. Masuk ke daratan Inggris yang udah kayak sarang zombie. Ini bukan liburan, bro. Ini tradisi warga pulau buat jadi pahlawan dengan nyari sumber kehidupan dari daratan. Tapi sebelum berangkat, si ayah Spike nyiapin semuanya. Termasuk pamit sama istrinya yang udah beberapa bulan belakangan sering sakit kepala aneh, tantrum, dan kadang pikun. Waktu tahu Spike mau ke daratan, si ibu ngamuk-ngamuk, ngerasa udah nggak disayang. Tapi Spike yang sabar, nenangin ibunya, bilang ini bagian dari hidupnya. Warga pulau heboh ngelepas kepergian Spike dan ayahnya. Mereka pun mulai perjalanan melintasi jalan yang cuma muncul saat laut surut, dan waktu mereka cuma 4 jam sebelum laut pasang lagi. Sesampainya di daratan, ayahnya ngasih briefing. Zombie ada kastanya, yang paling lemah itu entry level, tapi tetap bahaya. Jangan tertipu tampangnya yang gemoy dan lambat, tetap bisa ngunyah lu hidup-hidup. Spike pun mulai perburuan pertamanya. Mereka nyasar ke hutan, dan akhirnya nemuin bangunan. Ada suara jeritan orang di dalam, tapi ternyata itu orang yang udah terinfeksi dan ditinggal begitu aja. Ayahnya nyuruh Spike buat ambil tindakan, kode keras buat ngebunuh si setengah zombie itu. Tapi Spike nggak tega. Nggak lama, mereka dikejutkan sama gerombolan zombie yang dipimpin si zombie alpha, zombie ganas, kuat dan laparan. Mereka lari terbirit-birit masuk ke rumah tua dan bertahan di sana. Spike kecewa karena nggak bisa nyerang si alpha. Tapi ayahnya bilang, lu hebat banget. Zombie alpha itu nggak gampang. Mereka balik ke pulau, dicek dulu matanya biar nggak ada tanda terinfeksi. Setelah lolos, warga langsung bikin pesta. Tapi Spike ngerasa nggak nyaman. Akhirnya dia pulang, cerita semua ke kakeknya, dan nanya tentang api unggun besar yang dia lihat di hutan. Ternyata cuma satu orang yang sering bikin api di sana. Dokter Kelson, dokter misterius, yang katanya agak aneh. Spike jadi kepikiran, kenapa ayahnya nggak pernah bilang soal dokter itu? Kenapa malah ngerawat ibunya sendirian di rumah? Besoknya, ibu Spike sakit lagi. Spike yang sayang banget sama ibunya, akhirnya nekat. Dia nyulut kebakaran kecil buat ngelabui para penjaga gerbang, lalu nyelundupin ibunya keluar. Tapi pas di jalan zombie alpha dan gerombolannya mulai ngejar. Mereka ngumpet di toko tua yang penuh gas. Hampir aja kehabisan napas, sampai akhirnya seorang polisi nyelamatin mereka lewat ledakan besar. Namanya Eric. Baik banget, sampai ngendong ibunya Spike. Mereka dengar jeritan. Ternyata ada zombie cewek yang mau melahirkan. Ajaibnya, si ibu malah nyamperin dan bantuin proses lahirannya. Setelah si bayi zombie lahir, ibunya diserang si zombie. Untung Eric sigap nembak. Tapi pas Eric mau bunuh bayi zombie itu, ibu Spike melarang. Soalnya mata bayi itu normal, gak terinfeksi. Belum kelar dramanya, datang si zombie alpha alias ayah dari bayi itu. Dia ngamuk dan hampir ngebantai semuanya sampai tiba-tiba disumpit dari belakang, zombie alpha langsung tumbang. Pelakunya? Dr. Kelson. Dr. Kelson bawa mereka ke tempat tinggalnya yang penuh kerajinan tulang manusia. Ngeri, tapi ternyata itu caranya menghormati para korban pandemi. Spike minta bantuan buat nyembuhin ibunya. Setelah diperiksa, Kelson bilang ibunya kena kanker stadium akhir. Spike shock. Tapi ibunya bilang dia udah tahu sejak lama
cuma nunggu orang lain buat ngasih tahu keluarganya. Akhirnya, ibu minta diakhiri dengan tenang. Kelson nurut, Spike dikasih waktu buat ngasih penghormatan terakhir. Tangkurak ibunya ditaruh di tempat tertinggi. Zombie alpha muncul lagi nyari bayinya. Tapi kali ini, Spike berhasil bunuh dia pakai sumpit mematikan. Setelah itu, Spike nggak balik ke pulau. Dia nitipin bayi zombie itu ke ayahnya dan ninggalin surat. Saat hampir dimakan zombie, muncullah pria nyentrik yang terkesima lihat Spike berani sendirian. Dia manggil geng zombie hunternya dan ngaku nama gue Jimmy. Yes, si bocil di awal film.